bersatu dalam doa. Seperti pujian yang kami naikkannya Tuhan, itulah pengakuan hati kami bahwa Engkau sungguh amat baik, menyediakan yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami ada bersama-sama di tempat ini, menaikkan syukur kami atas segala kebaikan kemurahan Tuhan. Dengan puji-pujian kami, dengan penyembahan kami, segala pujian penyembahan yang sudah kami naikkan itu sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami semua, buat kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu, dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan hidup kami boleh menyenangkan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan urapi, Tuhan mampukan. Kalau ada kuasa-kuasa lain yang mencoba untuk mengganggu perhatian kami, mengganggu kami dalam kami mendengarkan, menikmati kebenaran firman-Mu, kami bersatu hati menolaknya di dalam nama Yesus Kristus, sehingga kami semua diberkati tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Bapak Ibu dan saudara Tuhan, ada satu pertanyaan saya mau ajukan untuk kita sekalian. Mana yang lebih sabar, orang tua mengasuh merawat anak-anaknya atau anak-anak merawat orang tuanya? Orang tua merawat anaknya. Dengar tuh anak-anak ya. Ya, yang lebih sabar itu orang tua merawat anaknya. Nyatanya apa? Banyak anak-anak menitipkan orang tuanya ke panti asuhan, panti jompo ya, banyak orang anak-anak begitu. Kenapa anak-anak suka menitipkan orang tua ke panti jompo? Nggak mau repot, ya, nggak sabar lah intinya begitu ya. Nggak sabarnya itu tentu ada sebabnya. Mungkin dia merasa kesel, ya, karena apa? Habis dikasih makan bilang belum makan kan gitu ya. Anaknya baru pulang kerja tanya, "Ma, udah makan belum?" Dia bilang, "Dari pagi siang saya nggak dikasih makan." Menantunya langsung, "Waduh," katanya, "padahal dikasih makan bukan cuma 2 kali, udah 3 kali sampai siang. Ini bilang sama anaknya belum dikasih makan." Ngeselin ya. Dia nggak tahu di mana tempat biasa dia tidur. Biasa dia tidur tempat di kamar tidur, dia tidur sembarangan. Penyebabnya adalah karena sudah semakin tua semakin banyak lupa. Lupa itu seringkali menjadi masalah yang cukup serius. Untuk hal-hal yang tidak terlalu penting mungkin nggak masalah. Misalnya lupa PIN ATM, masalah nggak? Masalah, tapi masih bisa di-reset ya. Pergi ke bank, minta di reset pinnya, masih bisa kan gitu ya. Lupa pin lupa password, kadang-kadang masalah, kontaknya bisa terhapus semua. Tapi kalau kita punya email cadangan bisa dipulihkan lagi. Itu beberapa hal. Tetapi ada suatu hal yang sangat penting yang benar-benar tidak boleh dilupakan. Kita catat baik-baik. Misalnya dalam satu perusahaan, pemimpin itu punya catatan agendanya dan punya sekretaris yang mencatat agenda saya hari ini apa, supaya tidak boleh lupa sama sekali. Apalagi janji mau ketemu sama klien, kan itu kan ya. Janji ketemu sama klien dia lupa. Wah, ini berbahaya sekali, kan itu ya. Jadi sesuatu hal yang sangat penting tidak boleh dilupakan. Apalagi kita mau pergi kemana-mana kan gitu kan ya. Diingat baik-baik, jangan sampai ada yang tertinggal. Kalau tertinggal dompet, bagaimana? Masalah juga ada KTP-nya. Tapi yang paling penting sekarang yang tidak boleh tertinggal adalah apa? Ini yang nggak boleh tertinggal. Kenapa? Nggak ada uang,
nggak pegang dompet, ada HP dia bisa pergi ke ATM. Nggak bawa kartu ATM, kan sekarang di ATM sudah ada tanpa kartu. Ya, tarik tunai tanpa kartu sudah bisa. Itu yang saya maksudkan, bahwa kita tidak boleh melupakan sesuatu yang sangat penting. Tapi saya mau tanyakan, di antara yang penting-penting itu apa hal yang benar-benar kita tidak boleh lupa? Handphone? Nggak boleh lupa istri? Wah, hati-hati, bahaya sekali itu. Apalagi? Yang terpenting di antara yang penting-penting, tidak boleh lupa Tuhan. Apakah manusia bisa lupa Tuhan? Bisa. Kita baca firman Tuhan dulu. Tema kita hari ini adalah lupa Tuhan, ya. Kita baca firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-17. Ayat yang ke-38. Dua Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-38. Sudah mendapatkan semuanya? Satu ayat saja. Nanti kita sambung di Ulangan pasal 4 ayat 23. Dua Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-38, kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Janganlah kamu melupakan perjanjian yang telah kuadakan dengan kamu, dan janganlah kamu berbakti kepada Allah lain. Janganlah kamu melupakan perjanjian yang telah kuadakan dengan kamu. Jangan kamu melupakan, jangan lupa. Dan janganlah kamu berbakti kepada Allah lain. Lalu di dalam Ulangan pasal yang keempat ayat 23. Ulangan 4 ayat 23. Ya, kita baca bersama-sama lagi. 1, 2, ya. Hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu, dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kamu perbuat. Nah, jadi ternyata manusia juga bisa melupakan Tuhan. Jadi dari segala hal, sesuatu yang benar-benar kita tidak boleh lupa adalah Tuhan. Orang bisa saja lupa makan, orang bisa saja lupa ini dan itu dan seterusnya, tapi tidak boleh sama sekali lupa Tuhan. Apa yang dimaksud dengan lupa Tuhan? Saya mencatat ada 4 hal, walaupun banyak 4 hal, tapi saya sampaikan dikit-dikit saja. Setiap poinnya saya sampaikan sedikit-sedikit saja, ya, nggak nyampe 1 jam, paling 30 menit selesai, ya. Yang pertama, kalau kita perhatikan firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja tadi dikatakan di ayat yang ke-38, janganlah kamu melupakan perjanjian yang telah kuadakan dengan kamu, ya. Jangan melupakan perjanjian. Lalu di Ulangan juga dikatakan di situ, hati-hatilah supaya kamu jangan melupakan perjanjian Tuhan. Jadi lupa Tuhan yang pertama adalah lupa akan firman-Nya. Yang dimaksud dengan lupa Tuhan yang pertama adalah lupa akan firman-Nya. Lupa bahwa Tuhan sudah memberikan perintah kepada kita. Lupa bahwa Tuhan sudah memberikan larangan kepada kita untuk kita tidak lakukan. Kalau kita baca di dalam 2 Raja-Raja ini dan juga di dalam Ulangan, larangannya adalah jangan kamu membuat patung yang menyerupai apapun juga. Ini adalah larangan yang diberikan Tuhan. Tuhan mengadakan perjanjian dengan mereka dan memberi perintah kepada mereka supaya tidak melupakan perjanjian yang sudah Tuhan buat dengan bangsa Israel dan juga dengan kita. Larangan ini memang ditujukan kepada orang-orang yang kalau kita baca di dalam 2 Raja-Raja ini, kepada orang-orang Samaria, yaitu orang-orang yang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat, juga dari Serawaim. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dibawa ke Samaria. Orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Mereka tidak menyembah Tuhan.
Tetapi kemudian Tuhan mendatangkan singa-singa untuk menerkam sebagian dari mereka. Sebagian dari mereka diterkam oleh singa-singa karena mereka tidak takut akan Tuhan. Ada satu bahaya yang akan dialami oleh setiap orang yang tidak takut akan Tuhan. Ada satu bahaya yang dialami oleh orang yang melupakan Tuhan. Dan bahaya yang dialami oleh orang-orang yang tinggal di Samaria ini adalah sebagian dari mereka diterkam oleh singa-singa. Kemudian diutuslah salah seorang imam yang telah mereka angkut dari Samaria untuk mengajarkan kepada mereka bagaimana mereka harus beribadah, berbakti kepada Tuhan. Memberitahukan kepada mereka bahwa mereka tidak boleh melupakan Tuhan. Mereka tidak boleh melupakan perjanjiannya dengan Tuhan. Mereka harus selalu ingat akan Tuhan untuk terhindar dari bahaya itu. Tapi yang seringkali jadi masalah adalah bahwa bangsa ini mereka punya adat istiadat. Setiap orang punya adat istiadat dari suku mana saja. Dan mereka ini baik orang Babel, orang Kuta, orang Awa, orang Hamat, orang Sewarwaim ini mereka punya adat yaitu menyembah patung, punya dewa-dewa. Jadi walaupun mereka takut pada Tuhan, tetapi mereka juga masih memegang adat. Nah, ini yang berbahaya. Bapak, Ibu, dan Tuhan, kita masing-masing punya adat. Tapi saya mau katakan di sini bahwa adat tidak boleh lebih tinggi daripada Tuhan. Kadang-kadang kita menjunjung adat begitu tinggi dan kita melupakan Tuhan. Kita mengutamakan adat, menomorduakan Tuhan. Ini yang berbahaya. Kita pernah pada waktu itu di acara ibadah penghiburan ya. Acara ibadah penghiburan. Pak Gembala sedang menyampaikan firman Tuhan. Mereka di satu adat tertentu, mereka bikin adat di tempat yang sama, di acara yang sama, dan pakai speaker besar-besar sehingga Bapak Gembala tidak menyampaikan firman Tuhan, tidak terdengar oleh kita. Saya sampaikan kepada orang itu, Pak, bisa nggak kalau speakernya dikecilkan dulu biar kita dengar firman Tuhan? Mereka marah. Lalu saya bilang, boleh nggak kalau dihadapkan ke tempat lain aja speakernya? Marah besar mereka. Udah, selesaikan aja ibadahnya, bubarkan aja ibadahnya. Tuhan tidak lebih penting daripada adat istiadat. Ini berbahaya sekali. Setiap orang boleh saja memegang adatnya sejauh adatnya itu tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Setiap orang boleh saja memegang teguh adatnya, tetapi jangan Tuhan jadi nomor 2, adat jadi nomor 1. Nah, jadi Bapak, Ibu, dan saudara Tuhan, kita tidak boleh melupakan firman Tuhan. Kalau kita lupa akan firman Tuhan, maka kita akan hidup semau kita sendiri. Tuhan sudah berfirman, utamakan Tuhan. Tuhan sudah berfirman, jangan menyembah Allah lain, jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun juga. Kalau kita melupakan Tuhan, maka kita hidup semau kita sendiri. Kita tidak ikut apa perintah Tuhan. Kita tidak ikut apa kehendak Tuhan. Karena kita lupa dengan perintah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara Tuhan, saya mau katakan begini, bahwa Tuhan memberikan perintah, memberikan larangan, itu sebetulnya adalah untuk kebaikan kita sendiri. Saya mau katakan, Tuhan memberikan perintah, Tuhan memberikan larangan, sesungguhnya untuk kebaikan kita sendiri. Kenapa Tuhan bilang sama kita, kita nggak boleh berbohong? Apa untungnya bagi kita? Orang yang suka berbohong
dia tidak lagi dipercaya oleh orang lain. Dia ngomongnya mah nggak bisa dipercaya, omongannya nggak bisa dipercaya. Dan yang rugi adalah diri kita sendiri, karena kita suka berbohong, tidak lagi dipercaya oleh orang lain. Lalu kenapa kita juga tidak boleh berbuat jahat? Ini juga untuk kebaikan kita. Karena kalau kita berbuat jahat, maka kita akan tersandung dengan hukum. Kita akan berurusan dengan hukum. Lalu, mengapa Tuhan memerintahkan kita untuk beribadah? Apakah ini juga memberikan keuntungan untuk kita juga? Ya, tentu saja. Firman Tuhan berkata bahwa latihan badani itu terbatas gunanya. Tapi latihan ibadah itu banyak manfaatnya. Kalau kita beribadah, maka kita bisa bertemu dengan saudara seiman, bisa saling menguatkan. Kalau kita beribadah, kita memuji Tuhan, kita bersuka cita, beban kita sedikit lega, bahkan mungkin bisa lega sama sekali. Kalau kita beribadah, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita dikuatkan. Jadi saya katakan, Tuhan memberikan perintah, Tuhan memberikan larangan, itu semata-mata untuk kebaikan diri kita sendiri. Jangan ngeluh, perintah Tuhan lagi, larangan Tuhan lagi, ini dilarang, itu dilarang. Bapak, Ibu dan saudara Tuhan, itu semua untuk kebaikan kita. Jadi kita harus ingat betul apa perintah Tuhan untuk kita. Kita harus ingat betul apa yang Tuhan izinkan untuk kita lakukan, apa yang Tuhan tidak boleh kita lakukan, supaya kita tidak melakukan kesalahan yang berakibat pada kerugian diri kita sendiri, yang bisa berakibat kita mengalami penyesalan yang berkepanjangan. Waduh, coba saya ingat firman Tuhan pada waktu itu ya, dan saya lakukan firman Tuhan pada waktu itu ya, pasti saya tidak mengalami kejadian seperti ini. Pasti saya tidak mengalami kesulitan seperti ini. Kita menyesal karena kita tidak mengingat firman Tuhan. Jadi Bapak, Ibu dan saudara Tuhan, kita penting sekali untuk mengingat kebenaran firman Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, kita dengar baik-baik, dan bukan hanya sekedar dengar, tetapi kita ingat dan kita lakukan. Diingat tanpa dilakukan mudah lupa. Ya. Jadi diingat tanpa dilakukan akan mudah lupa. Kenapa orang itu profesional dalam mengerjakan sesuatu? Kenapa dia mahir? Karena dia sering mengerjakan teori yang dia dapat, bukan hanya diingat tapi dipraktekkan. Makanya dia hafal sekali. Dan dia susah untuk lupa. Tapi kalau hanya sekedar diingat saja, maka itu akan cepat lupa. Karena itu firman Tuhan yang kita dengar harus berusaha untuk kita praktekkan supaya kita tidak mudah lupa. Jadi kita harus ingat baik-baik firman Tuhan, jangan lupakan Tuhan, agar kita tidak berjalan semuanya sendiri, agar kita tidak salah melangkah, agar kita hidup dengan benar dan menguntungkan diri kita dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Jadi itu hal yang pertama, pengertian lupa akan Tuhan, yaitu melupakan firman Tuhan, melupakan perjanjian Tuhan. Hal yang kedua, yang dimaksud dengan lupa Tuhan adalah lupa akan berkat-berkat Tuhan. Yang pertama tadi lupa akan firman Tuhan, lupa akan perintahnya. Yang kedua, lupa akan berkat-berkat Tuhan. Kalau kita lupa akan berkat-berkat Tuhan, maka membuat kita tidak bersyukur.
Kita seringkali lupa Tuhan ketika kita diberkati. Ketika diberkati lupa Tuhan. Kesibukan kerja dan aktivitas seringkali membuat kita lupa Tuhan. Kita lupa bahwa apa yang kita alami, apa yang kita terima, berkat-berkat yang kita terima itu berasal dari Tuhan. Coba kita buka dalam Amsal pasal 10 ayat 22. Amsal 10 ayat 22, firman Tuhan berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Jadi, berkat Tuhan yang membuat kita kaya, jerih payah kita tidak menambahinya. Artinya apa? Kita berusaha sedemikian rupa, bersusah payah. Kalau Tuhan tidak memberkati, maka kita tidak mendapatkan apa-apa. Dan perlu kita pahami bahwa berkat Tuhan itu dicurahkan untuk semua orang. Matius pasal 5 ayat 45, hujan itu diberikan bukan hanya kepada orang baik saja, tapi juga kepada orang jahat. Misalnya, di satu tempat ini nggak mungkin orang baik semua. Di satu daerah ini nggak mungkin orang baik semua. Di situ pasti juga ada pencuri mungkin. Di situ juga ada perampok mungkin. Di situ ada pembunuh mungkin. Tapi ketika hujan turun, hujan itu nggak turun hanya di rumah orang yang baik saja. Oh, ini orang jahat, hujannya nggak turun di rumah ini. Padahal sama satu perumahan. Nggak seperti itu. Tuhan Yesus juga mati untuk semua orang. Tetapi perlu kita pahami bahwa berkat itu Tuhanlah yang memberikan, baik kepada orang baik maupun kepada orang jahat. Kenapa? Kenapa orang jahat juga masih dipelihara Tuhan, masih menikmati juga kasih Tuhan? Supaya orang mengenal kasih Tuhan. Itu tujuannya. Supaya orang tahu bahwa Tuhan mengasihinya. Tuhan mati untuk orang jahat, untuk kita orang berdosa, supaya kita tahu, oh Tuhan itu begitu mengasihi saya. Saya yang begitu jahat, saya yang berdosa, tapi Tuhan mau mati buat saya. Jadi kita harus pahami, segala yang kita terima itu berasal dari Tuhan. Sehingga kita harus sungguh-sungguh bersyukur pada Tuhan. Kita masih dapat menghirup udara segar, itu juga suatu hal yang luar biasa dari Tuhan. Dan kita patut bersyukur. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, kalau kita bangun pagi-pagi, kita berdoa, kita mengucap syukur Tuhan, terima kasih Kau sudah memberkati saya dalam tidur semalam, memberikan napas yang segar. Itu berarti dia masih mengingat berkat Tuhan, masih ingat akan Tuhan. Tapi orang yang bangun tidur langsung aktivitas melakukan ini itu tanpa berdoa dan seterusnya, apakah dia ingat Tuhan? Oh, maaf Tuhan, saya sibuk hari ini, saya harus cepat sampai kantor, saya nggak sempat berdoa Tuhan. Tapi Tuhan tahu. Bapak, Ibu, dan saudara Tuhan, orang yang ingat akan berkat Tuhan, maka dia akan selalu bersyukur pada Tuhan. Tuhan, terima kasih Kau masih memberikan kesehatan pada saya. Hari ini masih ada makanan yang bisa saya makan. Jangan kita pernah berpikir bahwa apa yang kita punya itu adalah karena jerih payah kita. Kekayaan harta benda yang kita punya itu adalah berkat Tuhan. Kalau kita punya sepeda motor, itu juga berkat Tuhan. Jangan berkata enak aja, ini kan saya nyicil, saya langsung ini. Walaupun DP-nya hanya 500.000, tapi saya langsung tiap bulan.
nggak memberkati kesehatan kita, apakah kita bisa langsung kalau tiap bulan? Kan gitu. Kalau Tuhan nggak memberkati kesehatan kita, pekerjaan kita, maka kita nggak bisa langsung motor setiap bulan. Jadi intinya motor itu adalah pemberian Tuhan, berkat Tuhan. Segala yang kita punya itu adalah berkat Tuhan, dari Tuhan, dan kita harus benar-benar bersyukur pada Tuhan. Apakah kita mensyukuri berkat Tuhan atau kita mengeluh? Kita harus bersyukur untuk segala yang Tuhan berikan. Apapun yang kita punya, kita harus bersyukur. Jadi itu hal yang kedua, melupakan Tuhan itu berarti melupakan berkat Tuhan. Karena itu jangan pernah melupakan berkat Tuhan. Adalah dihitung berkat Tuhan, mari hitunglah kau akan kagum oleh kasih-Nya, karena berkat Tuhan yang tidak terhingga yang Tuhan berikan pada kita, dan tidak mungkin kita dapat menghitung satu persatu. Mungkin 50%-nya saja kita tidak bisa sebutkan, karena begitu banyaknya berkat Tuhan. Jadi jangan pernah lupa berkat Tuhan sehingga kita lupa mengucap syukur. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, lupa Tuhan berarti lupa kemahakuasaan Tuhan yang membuat kita tidak takut dengan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, saya mau bertanya, siapa di antara kita yang sudah tidak berbohong sama sekali? Ada? Tidak ada yang mesti sempurna, kan katanya. Tetapi seharusnya kita berusaha untuk tidak berbohong. Berusaha untuk tidak berbohong. Kenapa? Karena kita sudah tahu bahwa berbohong itu tidak boleh oleh Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Orang tidak takut akan Allah dan melupakan Allah karena berpikir Tuhan itu penuh dengan belas kasihan dan tidak mungkin menghukum. Saya ulang lagi, orang tidak takut akan Allah dan melupakan Allah karena berpikir bahwa Allah itu penuh belas kasihan dan tidak mungkin menghukum. Tapi kalau kita membaca di beberapa ayat Alkitab, Tuhan juga memberikan hukuman. Misalnya, ketika zaman Nuh, orang-orang semua jahat, hanya Nuh dan keluarganya yang baik, sehingga Tuhan turunkan hujan yang lebat dan terjadilah banjir besar yang disebut air bah. Lalu ada juga kehancuran Sodom dan Gomora. Oleh karena orang-orang Sodom dan Gomora juga orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, mereka yang sangat bejat. Lalu pada zaman masa Elia, Tuhan juga membuat hujan tidak turun, kemarau yang berkepanjangan. Ini menandakan menunjukkan bahwa Allah itu Maha Kuasa. Memang Dia Allah yang berkasih, namun kita harus pahami bahwa Allah tidak mau kita hidup di dalam ketidakbenaran. Saya ulang lagi, Allah itu berkasih, tapi Allah tidak mau kita hidup dalam ketidakbenaran. Sehingga diberikan didikan pada kita agar kita tidak lagi melakukan ketidakbenaran. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, kalau kita mengalami masalah, ada baiknya. Kalau kita mengalami masalah, ada baiknya untuk mengintrospeksi diri. Apa kesalahan yang saya lakukan? Jangan-jangan saya sudah melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan izinkan ini terjadi. Walaupun saya katakan sekali, walaupun tidak melulu karena kesalahan kita, seperti Ayub, ya kan? Ayub dia mengalami penderitaan yang begitu berat bukan karena dosanya kan, tapi Tuhan izinkan iblis untuk menggodai Ayub. Tapi ada kalanya juga
yang baik-baik. Nah, nggak boleh seperti itu ya, dengan bahasa yang lembut, bahasa yang baik. Tapi masih lakukan lagi. Dia tadi nada itu sekarang nada re, agak tinggi dikit. Nah, nggak boleh ya seperti itu ya. 3 kali nada mi, lebih tinggi lagi. Sampai nada si sudah habis, nggak pakai nada lagi. Didikan yang lebih keras lagi agar anaknya berubah, tidak melakukan hal yang salah, agar anaknya melakukan kebenaran. Setelah diperlakukan dengan keras, kita baca. Dari awal sudah dikasih tahu dengan cara yang lembut, dengan cara baik-baik, 1 kali, 2 kali, tapi jangan sampai 3 kali. Demikian juga, kalau kita mengalami sesuatu, ada baiknya bagi kita mengintrospeksi diri. Tuhan, apakah ada pelanggaran yang saya lakukan? Jangan sampai setelah kita mengalami, kita tidak peka dengan didikan Tuhan, sehingga Tuhan memberikan didikan yang lebih keras lagi atas kita. Teguran yang lebih keras lagi atas kita. Jadi jangan melupakan Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan hanya ingat Tuhan itu penuh kasih, tapi Tuhan juga Maha Kuasa. Tuhan ingin agar kita hidup di dalam kebenaran. Tuhan ingin mendidik kita. Jadi lupa Tuhan yang pertama kali lupakan firman-Nya. Lupa Tuhan yang kedua lupakan berkat-berkat-Nya. Lupa Tuhan yang ketiga lupa bahwa Tuhan Maha Kuasa, yang bisa saja mendatangkan kehidupan atas kita atau didikan atas kita. Dan yang terakhir, lupa Tuhan dan lupa bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Kalau kita lupa ini, kita bisa meninggalkan Tuhan Yesus, bisa meninggalkan kekristenan. Di dunia ini banyak sesembahan dan banyak kepercayaan. Namun sesuai iman Kristen yang kita percaya bahwa hanya Yesuslah satu-satunya juru selamat. Yesuslah satu-satunya yang dapat menyelamatkan umat manusia. Dia sendiri berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui." Dikatakan dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan memberi setiap orang yang percaya pada tidak akan binasa melainkan dan ini harus kita baik-baik. Kita tidak boleh melupakan ini, sehingga kita tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Di bumi ini, di dunia ini, hanya Yesus saja yang menjamin keselamatan kita, yang menjanjikan keselamatan atas kita. Yang lain tidak ada. Kalau kita beralih kepada Yesus, dari Yesus, maka siapa yang menjamin keselamatan kita? Hanya ada 2 pilihan, surga atau neraka. Kalau kita mau percaya kepada Yesus, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, dan kita tetap setia sampai akhir, maka surga itu akan menjadi milik kita. Tapi ketika kita menolak Yesus, kematian kekal, kesengsaraan kekal, itu akan menimpa kita. Karena itu ingat baik-baik, apapun yang terjadi, tetaplah ingat akan Tuhan. Ingatlah, Yesuslah satu-satunya juru selamat, dan jangan pernah berpaling dari Yesus. Jadi ada 4 hal agar kita tidak lupa Tuhan, yaitu jangan pernah melupakan firman. Yang kedua, jangan pernah melupakan berkat-berkat. Yang ketiga, jangan pernah melupakan kemahakuasaan Tuhan. Dan yang keempat, jangan pernah lupa bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dalam firman-Mu yang singkat, yang mengingatkan setiap kami pada pagi hari Tuhan, agar kami tidak pernah melupakan Tuhan, sehingga kami selalu ingat akan perintah-perintah Tuhan bagi kami, dan kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami tidak pernah melupakan berkat-berkat Tuhan, sehingga kami selalu mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kami tidak pernah melupakan kemahakuasaan Tuhan, sehingga kami memiliki rasa takut akan Tuhan, takut melakukan
kami menuruti kehendak Tuhan. Dan biarlah kami tidak pernah lupa bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat, sehingga kami setia kepada-Mu sampai akhir. Terima kasih untuk nalar firman-Mu, menerangkan dalam diri kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami